tips menemukan passion itu nggak ada karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau aku sendiri secara pribadi, yang ku tahu passion itu adalah sesuatu yang kita bentuk. Halo teman-teman, Gimana nih kabarnya? Perkenalkan, aku Farah Kamil. dan aku Latifah Aulia. Kembali lagi di Major Talk episode 4. Yeay. Jadi di Major Talk episode 4 ini kita udah kedatangan narasumber seorang yang luar biasa. Boleh perkenalkan dulu, Kak? Halo semuanya, ini aku manggilnya apa nih, teman-teman aja ya? Ya. Teman-teman aja. Halo teman-teman, aku Mirza Efrisyoti Merman, lebih akrab disapa Mirza. Aku tercatat sebagai alumni SMA 8 Yogyakarta, lulus tahun ini dan sekarang sebagai calon mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Wih, Keren kerennya. banget. Semoga kita semua juga bisa Nggak ya masuk. mencapai Amin. universitas yang Kita inginkan. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih, Kak. Boleh, boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Waduh. Jadi Kak Mirza ini selama di sekolah itu ikut organisasi dan ekskul apa aja sih? Kalau di sekolah, aku sebenarnya aktif di beberapa organisasi ya. Untuk tahun kemarin, alhamdulillah aku diamanai sebagai ketua OSIS SMA 8 Yogyakarta periode Bakti 22-23. Lalu aku juga aktif di Dewan Ambalan. Kemudian untuk eskulnya aku aktif di kepramukaan, debat bahasa Indonesia. Aku juga ikut di kelas keberbakatan bahasa. Jadi kalau di SMA 8 itu kita punya kelas sendiri yang terpisah dari kelas formal IPA atau IPS. Jadi namanya kelas keberbakatan bahasa dan penelitian. Nah, kebetulan aku terlibat di kelas keberbakatan bahasa. Aku juga aktif di event-event sekolah juga. Kalau di luar sekolah, aku aktif di volunteering juga kebetulan. Sampai saat ini aku sebagai project manager di Forum Debat Jogja. Untuk tahun kemarin aku sebagai ketua 1 di Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Jogja juga, sebelumnya sebagai humas. Dan beberapa event juga kemarin sempat bantu-bantu di festival juga sebagai steering committee dan juga ya terlibat beberapa hal lah gitu. Jadi memang kemarin lumayan banyak gitu. Keren banget Keren ya. sih. Ini pasti pusing tapi Iya, tetap senang dong. Pusingnya sama senengnya kira-kira tinggian mana nih, Kak? Sebenarnya kalau mau jujur banyak pusingnya sih. Cuma diseneng-senengin aja lah Oh, iya. gitu. Oh, Karena gitu. harus tetap semangat gitu. Iya, benar. Ya kan, Kak Mirza ini kan banyak banget ikut organisasi kan, kayak tadi yang disebutin. Terus gimana sih kayak akademik yang Kak Mirza di sekolah tuh? Apakah kesusahan karena banyak organisasi atau gimana gitu? Sebenarnya kalau akademik relatif ya, karena kan Ya. pendidikan kita ini masih sangat bergantung pada skor. Jadi sebenarnya simpelnya kita tinggal ngejar nilai aja. Nah, kalau aku di sekolah kebetulan ya walaupun kesusahan secara akademik karena aku banyak dispen, terus kemudian banyak gak sempatnya untuk belajar sendiri di luar atau ikut bimbel segala macam, aku cuma ngandelin dari sesempatnya aku datang ke sekolah, di kelas, dan juga belajar sendiri pas malam gitu. Jadi nyempetin sendiri aja. Alhamdulillah masih aman-aman aja gitu. Iya, berarti itu dorongan dari diri Diri sendiri sendiri. lah. Betul, Iya. betul. Oke, Berarti manajemen waktunya bagus ya, Kak? Amin. Sebenarnya amin sih sebenarnya karena banyak kelihatan kok. Iya, udah Pokoknya. kelihatan. banyak kok yang selama SMA kemarin memang banyak dikorbanin ya, maksudnya waktu buat main, waktu buat nongkrong sama teman-teman, buat yang lain-lain karena memang udah habis semuanya buat kegiatan-kegiatan gitu. Terus kan Kak Mirza ini kan ikut banyak kegiatan nih. Nah, gimana Kak Mirza itu kok bisa menemukan passionnya Kak Mirza di tengah-tengah kesibukan sekolah gini loh? Kok Kak Mirza tuh kayak tahu kalau wah aku pasti bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Sebenarnya kalau passion ini relatif juga ya, karena aku tadi belum sebut juga, sebenarnya aku juga passion di musik juga. Aku kebetulan ikut bandnya di SMA 8 juga di angkatanku. Jadi sebenarnya kalau tips menemukan passion itu nggak ada karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau aku sendiri secara pribadi, yang ku tahu passion itu adalah sesuatu yang kita bentuk, yang kita mungkin based on experience ya, tergantung pengalaman kita. Kita namanya di mana, dan ini tidak terjadi di SMA aja. Jadi kayak dari SD terus ke SMP banyak hal yang dilalui sampai akhirnya kita tahu passionku di sini, passionnya di sana gitu. Tapi kalau aku sendiri sekarang aku lagi cukup passionate di debat parlemen. Oh, Di- debat parlemen. Ya, bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Dan aku menemukan itu sebenarnya karena random aja gitu. Maksudnya karena ketika di SMP dan di SD aku merasa aku ini banyak gak eksplor gitu. Harusnya kegiatan di sekolah kan banyak nih. Iya. Tapi kok aku nggak bisa nge-eksplor semua. Jadi ketika SMA aku ambis nih. Aku pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, sampai akhirnya aku nemu yang paling cocok. Aku di debat. Dulu sempat ikut tonti juga, makanya sempat aktif di kepramukaan juga, dulu ikut pengembaraan juga. Tapi memang akhirnya dari semua itu
akhirnya nemu nih, wah passion yang paling ini kalau secara non akademik memang di debat itu gitu. Oh, keren ya. Sisa kayak langsung celup di debat gitu ya. Dicoba semua gitu ya, terus Iya, nanti betul. yang paling ditekuni yang merasa paling tepat. Ya, yang paling nyaman juga saya tergantung karena banyak faktor eksternal ya. Ada faktor seperti iya. lingkungan juga. Kayak alhamdulillahnya di SMA 8 ini di lingkungan eskul debatnya itu memang sangat terbuka dan juga suportif ke kita. Jadi aku memang mungkin lebih nyaman di sana gitu daripada di tempat-tempat lain. Aku tidak mendiskredit yang lain, cuman memang tergantung pada diri kita sendiri gitu. Berarti SMA 8 tuh emang udah punya klub debat sendiri gitu Kak? Ya, kebetulan kita punya klub debat dan itu sudah dari mungkin 2007 atau 2000. Jadi memang sebelum lama. Iya, klub debat Iya, klasik baru gitu. kita lahir. Debatnya juga lahir. Ya, gitu. Jadi udah cukup lama kalau klub debatnya, cuman memang sempat ups and downs, tetap ya on off juga lah. Apalagi pandemi juga kan. Sempat Iya, pandemi, pandemi. kita full online, jadi memang banyak akhirnya kegiatan-kegiatan yang di stop juga gitu. Kan tadi Kak Mirza sempat bilang nih sempat berkecimpung di bidang bahasa Inggris ya tadi ya. Betul. Boleh dong tipsnya nih kita belajar bahasa Inggris biar kita tuh Lebih pede. Iya, lebih pede. Kalau Karena ngomong di banyak depan banget umum. sebenarnya orang yang nggak bisa bahasa Inggris itu bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi ternyata dia nggak percaya diri kan gitu. Oke. Sebenarnya ini mungkin disclaimer ya buat teman-teman. Aku bukan belajar bahasa Inggris pakai grammar, pakai patokan-patokan yang memang seharusnya dipakai. Kalau orang misalnya ikut bimbel, ikut kursus kan kayak nanti kamu belajar kosakata dulu, baru belajar bikin kalimat, berinteraksi. Kebetulan aku nekatnya di tahun pertama SMA aku ikut seleksi provinsi untuk tim debat bahasa Inggris maju ke nasional. Dan itu kebetulan maksudku itu cukup nekat karena aku merasa sebenarnya aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali di kelas 1. Cuman akhirnya ya berujung nekat itu, walaupun nggak lolos, aku cukup bangga dengan raihan aku dapat ranking 6 sebagai tim cadangan untuk provinsi DIY. Dan memang di situ yang aku pelajari ini spesifik bahasa Inggris ya. Kalau aku sendiri aku lebih prefer untuk belajar lewat film, belajar lewat game ya. Aku bukan, kalau belajar bahasa aku tidak berpatok pada textbook untuk kayak aku belajar hari ini belajar kata kerja, aku hari ini belajar apa enggak, tapi aku langsung lebih ke arah ya udah kita langsung lihat nyatanya seperti apa. Kita belajar slang words juga kan ada nih, bahasa-bahasa slang yang memang kalau kita nggak tahu pakemnya bahasa Inggris bingung gitu. Makanya kalau teman-teman di sini ngeliat aku di sini, grammarku tidak sejago itu dan memang bahasa Inggrisku memang sangat terbatas untuk ya karena pengaruh dari debat juga ya. Debat bahasa Inggris beberapa kali ikut lomba debat bahasa Inggris dan memang kebetulan ketemu dengan banyak orang, ketemu banyak dengan kosakata, akhirnya aku jadi terbiasa gitu. Jadi memang belajarnya sendiri gitu. Diajak have fun belajarnya supaya biar lebih Benar. gitu. Terus Kak Mirza kan berarti sekarang aktif nih di debat ya? Ya, aktifnya di debat. Maksudnya dari SMA sampai transisi ke kuliah aku masih aktif di debat. Nah iya itu aku sebenarnya aku kan nggak pernah nih Kak ikut debat gitu. Terus nonton debat juga aku tuh nggak pernah. Nah aku nih penasaran debat tuh kayak gimana sih. Nah terus kan debat tuh kan identik dengan kayak adu argumen gitu. Betul. Pernah emosi itu nggak sih Kak? Kalau emosi ya pasti selalu ya. Apalagi kalau di debat disclaimer lagi, debat parlementer yang aku pelajari selama ini itu beda dengan debat kusir, beda dengan debat hukum, beda dengan debat di hal-hal topik spesifik. Tapi ini sangat general, kita membahas lingkungan, kita membahas soal hukum, soal aturan pemerintahan, soal filosofis juga sering didebatkan gitu. Jadi memang identik dengan adu argumen. Kalau emosi pernah beberapa kali, apalagi kalau di debat itu kan kita dapat posisi nih, aku mendukung atau aku menolak. Kadang ada beberapa emosi yang sensitif yang tidak sejalan dengan ideologi yang aku pegang. Misal, aku sebagai orang Islam nih, lalu ada debat, Dewan ini lebih memilih hidup tanpa kepercayaan surga dan neraka. Itu kan sesuatu yang cukup sensitif ya sebenarnya. Dan memang bukan emosi, lebih ke arah ini kontradiksi sama apa yang aku pelajari. Tapi memang harus dijalani untuk kepentingan debat semata gitu. Jadi memang kalau ya emosi sih enggak, cuma memang banyak hal yang akhirnya tidak sejalan ya, tidak linear dengan apa yang kita pelajari selama ini. Berarti sama lawan debatnya tentu pasti tetap berteman baik dong. Tetap berteman baik kok. Buat teman-teman yang belum tersinggung di debat, silahkan ikut aja langsung. Kalau mau tanya-tanya soal debat juga ya nanti langsung kontak aja, nggak masalah gitu. Terus aku nih dari tadi dengerin Kak Mirza ini kok kayaknya ya ampun ikut banyak
banget ini, Iya. apa nggak Kayak, pusing gitu. pasti capek kan kayak Iya. aduh bingung mau gimana. Terus sih ini kalau sekarang bahasanya anak-anak zaman sekarang tuh kena mental. Iya. Nah, itu gimana caranya Burn out gitu ya. Iya, ngimbangin dengan segala banyaknya pencapaiannya Kak Mirza dengan kesehatan mentalnya harus tetap terjaga Ya, gitu. Sebenarnya ini topik yang ini juga tergantung masing-masing ya. Aku tidak bisa naruh parameter ke semua orang sama kayak aku, sama kayak teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang nonton juga. Jadi kalau aku sendiri, burnout itu bukan hal yang jarang. Kayak dengan Itu sering ada banget. tuntutan akademik, Iya. terus kayak non akademik juga aku ikut lomba-lomba. Habis lomba belum lagi ada organisasi, ada event segala macam yang memang ini full nih, kayak tiap hari aduh bangun tidur udah puyeng lagi. Iya. Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke arah gimana ya, menganggap sesuatu itu adalah suatu hal yang mudah aja gitu, simpel aja. Misal ada suatu kesulitan yang kita alami di organisasi misalnya, ya kita take it slow aja. Oh ya udah pelan-pelan dipecahin. Kalau memang nggak bisa, kita minta bantuan orang lain. Kalau nggak bisa lagi, ya kita usahain bareng-bareng. Jadi memang jangan sampai menanggung beban itu apa-apa dipikir sendiri. Aduh nanti rumit, nanti apa. Dan memang kalau ada kesulitan yang aku pelajari selama SMA adalah jangan kabur gitu. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari kenyataan. Ya ini penting nih, karena banyak orang yang sekarang mikirnya, aduh kalau aku punya masalah gimana ya, apalagi anak SMA kan masih labil banget nih. Aduh aku takut nanti gini, karena aku secara personal memang kalau takut itu masih tetap ada ya, manusiawi. Aduh aku takut nih mau ngambil decision ini, ngambil pilihan ini, tapi ya udah sebenarnya ya let it go aja gitu, let it flow aja, gak masalah gitu. Jadi buat teman-teman, buat ngimbangin, cari keseimbangan yang paling tepat. Tapi yang pertama juga tetap harus tahu diri ya, maksudnya tahu kapasitas sendiri. Kalau misalnya nggak kuat ya jangan dipaksain gitu, tetap minta bantuan orang gitu sih kalau dari aku. Berarti ya memang kita tuh manusia tuh nggak bisa Nggak bisa Betul, gitu nggak bisa semuanya. lepas. kita harus minta bantuan teman-teman juga gitu. betul dan support sistemnya itu harus ada. Iya. Nah, dengan segala banyak pencapaiannya Kak Mirza ini, kira-kira apa sih yang menginspirasi Kak Mirza untuk menjadi fokus lah dalam pencapaiannya Kak? Kalau inspirasi sebenarnya banyak ya, terutama dari keluarga, dari orang tua juga. Itu beliau-beliau adalah orang yang menginspirasi kalau buatku secara personal, karena beliau-beliau bukan lahir dari background orang mampu ya, bukan lahir dari background orang yang kayak orang kaya lama atau something gitu. Cuman memang akhirnya daya juang dan semangat beliau-beliau inilah yang memicuku untuk sampai ke titik ini, sampai di titik gimana aku bisa mencapai A, B, C, D, E. Itu memang tanpa bantuan beliau-beliau tidak akan pernah ada. Terus juga kalau inspirasi dari teman-temanku juga yang di SMA 8 dan di luar SMA 8 itu teman-teman yang luar biasa. Jadi mungkin memicu jiwa kompetitifnya secara nggak langsung, kayak wah temanku bisa kesini masa aku nggak bisa, temanku bisa dapat ini masa aku nggak bisa gitu. Jadi akhirnya justru dari lingkungan kita lah, kalau dari aku itu yang menginspirasiku gitu. Ya, kan kemarin aku sempat dengar Kak Mirza tuh dapat jadi lulusan terbaik ya di SMA 8. Iya, kebetulan aku lulusan terbaik non akademik di rank 2 gitu. Kalau gitu kan kakak dapat dari lulusan terbaik nih, berarti kan ada penghargaan tersendiri kan dari dalam diri Kak Mirza itu. Kira-kira apa sih strategi yang membuat Kak Mirza tuh bisa jadi lulusan terbaik supaya teman-teman juga ikutin strateginya Kak Mirza gitu? Pertama ya, ini aku mungkin beri beberapa poin. Pertama, jangan takut sama diri sendiri dan jangan takut sama apa yang ada di depan kita. Jadi banyak orang itu takut untuk memulai banyak takut berjuang sebelum tahu dulu kayak situasinya kayak apa nih, kayak obstacle-nya di depan ada apa aja. Jadi dan aku sih juga dulu ketika misalnya masuk di organisasi atau di event, aku takut, aku belum pernah event sama sekali, atau wah aku takut nih karena nggak punya pengalaman, aku takut nih karena besok temennya baik nggak ya segala macam. Jadi banyak pilihan seperti itu. Dan ini penting sih buat teman-teman, kayak jangan takut untuk sesuatu yang bahkan kamu nggak tahu gitu. Karena apapun yang tidak membunuhmu ya Mbak, aku bahasa Indonesia, apapun yang tidak membunuhmu itu akan bikin kamu lebih kuat gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu. Terus yang kedua, tipsnya ya lebih ke arah cari sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan passionmu. Aku tadi udah cerita kalau perjalanan aku mencari minatku itu kan lama ya, nggak ujuk-ujuk aku udah nemu aku pengen bisa debat, aku pengen bisa musik, aku pengen bisa berorganisasi. Semua itu dibentuk dari personal masing-masing. Temanku ada yang ikut olahraga, ada yang ikut apa, itu ya tergantung mereka sendiri gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang memang
ini bukan menjadi lulusan terbaik ya, tapi menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Tentu kamu harus tahu passionmu apa. Terus yang ketiga, ini nih, jangan nyerah di tengah jalan. Aku sempat beberapa fase itu aku merasa aku nggak kuat dengan banyaknya kesibukan, dengan banyaknya beban. Apalagi ada beban, tadi itu ada beban akademik yang memang harus kita penuhin, kayak kita harus naik kelas, kita harus dapat nilai segini, harus KKM segala macam. Itu ada titik memang nggak kuat, tapi untungnya lingkunganku cukup suportif dan mengakomodir secara emosi, secara finansial, secara apapun deh gitu. Beliau-beliau ini membantuku bahasanya gitu. Jadi memang akhirnya pastikan selain kamu dapat passion, kamu juga jangan menyerah di tengah jalan. Dan yang terpenting jujur di semua fase sih, di semua proses. Ini yang ngerasa banget banyak orang yang ngejar nih, aku biar dapat SNBP aku nyontek. Oh ya, banyak baik ini gitu ya. Ya ini akhirnya sebenarnya miris buat teman-teman yang masih melakukan itu. Aku harap ke depan-depannya enggak deh, jangan sampai, karena dalam berarti kita bohongin diri sendiri ya. Jadi selama fase mencari passion, belajar segala macam, jujur aja sama diri sendiri. Jangan sampai kita akhirnya ngasih beban moral nih, aduh nanti habis nyontek kan pasti ada rasa nggak enak ya. Iya, pasti ada sih. Ya, aduh aku dapat nilai bagus tapi kok Iya. nyontek gitu. Jadi ini harus tekankan bahwa integritas secara akademik, secara kehidupan itu penting. Jangan sampai akhirnya apa yang kamu dapat itulah sesuatu yang diawali dengan kebohongan. Gitu. Iya. Itu sih kalau dari aku. Iya. Kakak kan sekarang udah keterima sebagai calon maba. Ya. Maba UGM lagi ya. Itu kalau boleh tahu jalur apa nih Kak? Kalau kebetulan alhamdulillahnya kemarin dapat kesempatan di SNBP jalur undangan seleksi nasional berdasarkan prestasi, dan aku keterima di prodi kedokteran UGM. Dokteran dong guys. Ini yang mau kedokteran juga nih. Wah, keren banget. Iya sih. Tadi dari semua yang udah kakak omongin, berarti aku bisa menyimpulkan bahwa kita tuh masuk kuliah dengan jalur apapun itu berarti semuanya baik ya. Tidak Iya, Betul, iya, semuanya mau, baik. UTBK, Mau SNBP, mau mandiri. Ya, betul. apapun itu bagus. Bagus. Selagi kita jujur. Betul, selagi kita jujur. Selagi kita jujur. Karena kan konsep mau jadi versi terbaik dari diri sendiri, kalau tadi katakan Mirza kan ada integritas ya. Integritas betul. kita harus tinggi apapun, kapanpun dan dimanapun. Betul. Kak. Kan? Tuh. Wah, keren Banget banget ya. Kayak agak apa ya, merasa amazing gitu, kayak amazed sama semua cerita yang Kak Mirza omongin tadi. Iya, soalnya aku nih Ya. organisasi yang aku ikutin aja nggak sebanyak kakaknya, tapi Iya. aku Iya, iya. ya, Udah capek gitu ya, tapi kayak Kak Mirza tuh udah bisa berhasil gitu ya ngatur waktunya supaya buat Amin ya. Kalau berhasilnya amin sih. Banyak tapi lah ya. ya, kita lagi pusing-pusingnya pusingnya nih mau masuk kelas kuliah mana 12 nih? mana kelas 12 bingung gitu kan. Betul. Iya, keren. Oke, terima kasih Kak Mirza. Sama-sama. Terima kasih banyak Mau menjadi apa narasumber. narasumber sekaligus motivator Story. ya ini. Iya. Kita ya. Ngasih tips and trick loh guys. Iya. Oke. Amin. Semoga bermanfaat sih ini untuk teman-teman yang nonton. Banyak hal yang ada di aku belum tentu ada di teman-teman, Oh, banyak iya. hal yang di teman-teman belum tentu ada di aku. Jadi jangan jadinya sebagai patokan. Misal sukses itu bukan soal masuk kedokteran, sukses itu bukan soal masuk UGM, sukses itu juga bukan soal SNBP. Semua orang bisa kok mendefinisikan suksesnya sendiri. Tergantung kita dan juga proses yang kita lalui itu memang obstacle-nya banyak, tapi jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip adalah cara curang. Iya. Karena aku selalu percaya ketika kita curang nih, ketika aku curang misalnya aku udah ngerampas hak orang lain. Betul. Misalnya kalau aku nggak SNBP nih gara-gara aku curang, Iya. berarti kan aku kasihan nih ada anak-anak yang mereka pinter sebenarnya, Iya. tapi ketendang nggak eligible, ketendang nggak bisa keterima gitu. Iya. Itu yang sebenarnya jadi jahat, dan jangan sampai deh di teman-teman ada yang seperti itu gitu. Benar. Ya, kasih. Wow. Keren banget Kayaknya ya. aku langsung rajin belajar. Iya, kita Amin ya. harus rajin-rajin Iya. mulai ngatur waktu belajar. Butuh waktu sih. Iya, ini tantangannya tepatnya buat sih. kamu. ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat Manfaat, bagi iya. kalian. Kalau buat aku pastinya sudah sangat Bermanfaat banget ya bagi kita ya. Soalnya emang ini sesuai dengan apa yang kita alami juga sekarang ini. Oke, Gitu. aku Farah Kamil, pamit undur diri. Dan aku Latifah Aulia juga pamit. Sampai jumpa di episode Major Talk selanjutnya. Bye-bye.